حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يبارك في حياتنا اليومية التي هي من أسباب السعادة في الدين والدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الأعزاء، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، لأن تقوى الله أساس الحياة الدنيوية والأخروية، نظرا إلى قوله تعالى: اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua untuk dapat memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mencatat kita semua sebagai al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang dengan catatan itu kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan di dunia hingga di akhirat kelak, sesuai dengan jaminan Allah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan keberkahan di dalam kehidupannya. Keberkahan yang dimaksud adalah sesuai dengan yang telah didefinisikan oleh para ulama, yakni ziyadatul khair wa dawamuhu, bertambah dan menetapnya kebaikan, itu namanya berkah. Sebagian ulama menyebutkan waqad takunu al-barakatu fiz zaman. Ada kalanya keberkahan itu melekat pada waktu. Ada orang diberi pangkat, diberi jabatan yang luar biasa. Dari sekian pangkat, jabatan dan tanggung jawab yang begitu besar itu, ia mampu melaksanakan dengan maksimal bahkan sempurna. Kalau demikian, maka waktunya dalam keberkahan. Waqad takunu fil makan. Ada kalanya keberkahan itu melekat pada tempat. Ada orang punya rumah kecil ataupun besar, ada orang punya tempat usaha kecil ataupun besar, tetapi tempat yang ia punya itu, tempat yang ia tempati itu, di dalamnya mengalir kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan. Maka tempat itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad takunu fil mal. Ada kalanya keberkahan itu melekat pada harta seseorang. Tidak banyak yang ia dapat. Tidak banyak gaji yang ia peroleh dalam bulanan, dalam mingguan, dalam hariannya. Tapi gaji yang tidak banyak itu mengalir kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan. Maka harta itu
penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu fil jasad, ada kalanya keberkahan itu melekat pada fisik seseorang. Tubuhnya tidak terlalu kuat, tubuhnya tidak terlalu kekar, tapi tubuh yang biasa-biasa itu, fisik yang biasa-biasa itu ia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk menolong orang lain. Maka fisik yang Allah berikan kepada dia dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu fil ilm, ada kalanya berkah itu melekat di dalam ilmu seseorang. Ilmunya tidak banyak, tidak sampai bergelar doktor apalagi profesor, tapi ilmu yang tidak banyak itu mengalir kebaikan-kebaikan, mengalir kemanfaatan-kemanfaatan. Maka yakinlah ilmu itu dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu fil aulad, ada kalanya keberkahan itu melekat kepada anak-anak kita. Anak-anaknya, mohon maaf, tidak mendapatkan kesempatan sekolah atau pendidikan agama yang begitu tinggi. Tetapi di dalam anak-anak itu mengalir kesalihan, mengalir kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah anak-anak yang selalu berada di dalam ketaatan dan kesalihan itu adalah anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang yang bilang bahwa keberkahan itu muaranya kepada sesuatu yang fantastis, muaranya kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Ada orang diberi pangkat, diberi jabatan, diberi titipan harta yang melimpah dan lain sebagainya, tapi di dalamnya tidak mengalir kebaikan-kebaikan, tapi di dalamnya tidak mengalir kemanfaatan-kemanfaatan, maka yakinlah yang demikian itu belum layak menyandang sebagai orang yang menggapai keberkahan yang sesungguhnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa parameter kehidupan seseorang itu dikatakan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau segala potensi itu, jabatan, harta, fisik yang kuat, semuanya mu'inan 'ala ta'ati wa a'malil khair, sebagai penunjang untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makna keberkahan yang sesungguhnya itu perlu kita interpretasikan secara utuh. Kenapa? Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Doa yang disampaikan oleh beliau adalah doa keberkahan. Sebagaimana kita maklum dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, doa di dalam pernikahan itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa keberkahan, bukan doa kekayaan, bukan doa agar mendapatkan jabatan yang tinggi sehingga kemudian secara empiris keberadaan Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak dalam gelimangan harta. Beliau hidup dalam sederhana karena makna keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Makna keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan yang selalu melekat dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti semua ada potensi untuk mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin ataupun yang kaya, yang berpangkat ataupun tidak, yang sakit ataupun yang sehat, semua layak dan berpotensi untuk meraih keberkahan yang sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana konsep agama agar kita menjadi manusia-manusia yang mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sesungguhnya, takwa yang sesungguhnya, menjalankan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah buka pintu-pintu keberkahan dari atas langit dan dari dalam perut bumi. Dengan demikian, kalau ruh keimanan dan ketakwaan itu melekat di dalam diri kita semua, siapapun kita, ada kelayakan untuk meraih keberkahan yang sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang sehat, yang sakit pun bisa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit yang dideritanya membawa ketakwaan, keimanan dan ketegatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kaya raya, yang miskin pun bisa mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi miskin itu justru mengantarkan pada keimanan, pada ketakwaan, pada kebaikan yang berkelanjutan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita sama-sama memahami keberkahan yang sesungguhnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing jiwa raga kita untuk menjadi manusia yang senantiasa berprinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga kehidupan kita, apapun situasi kondisi kita, selalu mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan yang sesungguhnya yang kita dapatkan, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah di dunia bahkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal athari wad dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-'azza, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah. لأن تقوى الله أساس الحياة الدنيوية والأخروية. نظرا إلى قوله تعالى اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini dengan kerendahan hati kami memohon kepada Engkau, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang kami ingat ataupun dosa yang tidak kami ingat, dosa kecil terlebih dosa besar. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jika orang tua kami sudah wafat, ya Allah, hadirkan rahmah dan maghfirah-Mu kepada beliau. Jika orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umur beliau dalam keberkahan sehingga kami dapat membahagiakan beliau. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah kehidupan kami, ya Allah. Berkahilah anak cucu kami, ya Allah.
Berkahilah rizki-rizki kami ya Allah. Berkahilah semua apa yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aset kehidupan ini adalah anak cucu yang saleh, yang salihah ya Allah. Aku titipkan anak cucu kami kepada Engkau ya Allah. Jaga anak cucu kami ya Allah dari fitnah akhir zaman. Kuatkanlah akidah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah auladan salihin, anak-anak yang taat, anak-anak yang berada di jalan Engkau, anak-anak yang ahlil Quran, anak-anak yang ahlil ibadah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami semua beserta keluarga kami, ya Allah, termasuk al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang Engkau anugerahkan keimanan dan ketakwaan kepada Engkau hingga akhir hayat kami, ya Allah. Hingga akhir hayat kami, ya Allah. Istiqamahkanlah kami berada di jalur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, saat ini ada sebagian saudara-saudara kami yang sudah mulai berangkat ke tanah suci ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada calon para hujjaj, orang-orang saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Berikanlah haji mereka sebagai hajjan mabruran, haji yang Engkau terima. Bagi kami yang belum sampai ke tanah suci ya Allah, takdirkanlah kami ya Allah untuk sampai melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, termasuk ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, episode kehidupan ini akan berakhir sesuai dengan apa yang telah Engkau takdirkan ya Allah. Jika kami berpisah dengan anak cucu kami, jika kami berpisah dengan kehidupan kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Jangan Engkau panggil kami ya Allah sebelum Engkau mudahkan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan Engkau panggil kami ya Allah sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau panggil kami ya Allah sebelum kami membawa bekal amal soleh yang begitu banyak ya Allah. Jangan Engkau panggil kami ya Allah sebelum Engkau menjamin bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau selamatkan daripada azab kuburmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.